warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di Mari Istiqamah ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia sekali siang hari ini dapat silaturahim sama-sama berada dalam majelis mulia, majelis ilmu walaupun dalam ruang virtual. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan seluruh keutamaan bagi para penuntut ilmu kepada kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini kita bicara tentang bagaimana melihat ya, dan mengelola stres dalam perspektif Islam. Ini semakin hari semakin banyak ya, persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatan psikologis atau kesehatan mental ini. Maka yang menakjubkan adalah ketika kita menemukan konsep agama ini tentang bagaimana menangani isu kesehatan mental ternyata sangat rinci. Bahkan ini diakui oleh para akademisi yang bergerak di bidang itu, termasuk para psikolog yang objektif melihat bagaimana konsep-konsep yang berkaitan dengan kesehatan mental di dalam Islam itu sangat baik. Dan memang betapa menakjubkannya kita menjadi seorang muslim, lalu kita melihat bagaimana ajaran Islam ini mampu untuk menjawab tantangan-tantangan hidup di semua dimensinya dengan sangat rinci dan jelas. Contoh begini, kebayang nggak dengan satu aturan undang-undang yang telah diturunkan 15 abad yang lampau dengan seluruh pernak-pernik dan budaya kehidupan yang sederhana saat itu bisa cocok relevan untuk diterapkan pada kehidupan hari ini dengan seluruh kompleksitas yang semakin rumit. Ini kan luar biasa. Contoh nih teman-teman sekalian. Jenis-jenis transaksi dalam bisnis, muamalah, itu semakin kompleks. Tetapi kita selalu dapati petunjuk Al-Quran dan hadis bagaimana menjawab itu, bagaimana berada di dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita berbicara tentang isu mental health, ternyata seluruh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan stres, galau, depresi, gila dan seterusnya itu kita dapati di dalam Islam. Ya, bagaimana berinteraksi dengan toxic people, bagaimana mengatasi stres di tempat kerja, bagaimana stres di tengah keluarga, bagaimana berada dalam kondisi generasi sandwich misalnya, atau hal-hal lain di dalam kehidupan. Ini kan menarik menurut saya. Kenapa? Karena berarti Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan itu menguatkan sifatnya bagaimana menurunkan syariat ini bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat dengan perubahan-perubahan itu. Artinya, kalian mau menghadapi era disrupsi seperti apapun, kalian akan melampaui gelombang-gelombang industri berapapun, tapi syariat Islam ini adalah syariat yang lentur karena dasar-dasarnya yang kokoh dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang berbeda. Juga tema kita pada siang hari ini. Teman-teman sekalian, secara umum ya, kita harus mengerti bahwa tidak semua stres itu buruk. Jadi ada stres yang positif. Bikin kita bergerak, menyelesaikan pekerjaan, belajar, ya. Itu kenapa? Karena stres. Seseorang yang ya kemudian belajar lebih giat karena ada rasa tertekan di dalam hatinya. Nanti saya nggak bisa jawab ujian besok, maka dia belajar. Jadi ada banyak tekanan-tekanan dalam hidup ini justru untuk mengeluarkan potensi paling baik yang ada dalam diri manusia. Jadi yang pertama kali sebelum kita lanjutkan kajian kita pada siang ini adalah kita harus sepakat dulu tidak semua stres itu buruk. Sama begini,
kondisi hati yang sempit, kondisi hidup yang sulit, ya, perasaan yang tidak nyaman, apakah itu tidak diakui di dalam Islam? Apakah itu selalu bermakna negatif? Tidak. Allah menyebut keadaan pada diri Rasul SAW dengan berkata begini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu Muhammad? Perhatikan teman-teman sekalian. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu Muhammad? Berarti apa? Berarti dada Nabi sedang sempit. Sehingga Allah harus tegaskan ke Nabi, Muhammad, kenapa sempit hatimu? Sementara kami sudah lapangkan dia. Apa makna yang terdapat di ayat itu? Sebentar. Jadi, apa yang membuat, ya, apa pesan yang terdapat di dalam ayat ini? Bahwa hati itu memang terbagi dua. Ada hati yang lapang, ada hati yang sempit. Ada hati yang relaksasi, ada hati yang kontraksi. Jadi, kalau kita merasa sempit, merasa sedih, merasa sesak dalam kehidupan kita, itu wajar sekali, manusiawi sekali. Allah pun mengakui itu. Tetapi persoalannya adalah apa yang menjadi penyebab kamu bersedih? Apa yang menjadi penyebab hidupmu ini susah? Ternyata ada standar yang sangat akurat untuk mendefinisikan siapa dirimu dilihat dari apa yang menyebabkanmu bersedih. Hari ini saya bukan berkata kepada Anda, setelah pengajian ini kita anti merasakan kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Tidak. Tapi kita mari naik kelas yang membuat kita sempit, yang membuat kita susah itu harus hal-hal besar, nggak boleh hal-hal kecil. Ini ayat kepada Nabi, kasus personal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berlaku untuk semua mukmin yang memiliki pengalaman yang sama dengan Rasul. Apa yang menyebab Rasulullah bersedih? Apa? Apa yang membuat hidup Nabi menjadi sempit? Nabi adalah manusia yang paling mulia. Kedudukannya tinggi sekali. Mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bersedih karena urusan-urusan sepele, urusan-urusan receh, mustahil. Ada orang sepanjang hidupnya yang membuat dia susah adalah kenapa rumahku nggak segede rumah tetanggaku? Kenapa kendaraanku tidak secanggih kendaraan teman-teman kerjaku? Kenapa karirku tidak secepat karir yang lain? Kenapa semua yang menjadi fokus dalam kehidupannya adalah standar-standar duniawi. Allah mengajarkan kita, ini dunia nggak ada nilainya. Jangan sampai kamu bersedih karena urusan dunia, jangan. Yang harusnya menjadi penyebab kamu sempit, membuat kamu stres adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Apa itu? Mengapa? Apakah umurku sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Apakah Allah sudah ridho dengan kehidupanku selama ini? Itu yang harusnya menjadi perhatian kita. Apakah rizki yang aku dapatkan ini sudah benar-benar halal? Apakah aku sudah sukses untuk menjauhkan keluargaku dari api neraka? Apakah apa yang aku kerjakan ini mengundang kasih sayang Allah atau justru murkanya? Harus begitu. Apa yang membuat Nabi sempit? Sehingga Allah harus katakan alam nashrah laka sadrak. Apa? Urusan dunia nggak mungkin bikin Nabi sempit. Rumah Nabi itu sederhana sekali. Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi ketika Nabi selesai tidur siang. Ada bekas karena kasarnya alas tidur Nabi. Umar menangis. Kata Nabi, kamu kenapa nangis, Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, raja-raja Persia itu nyembah api, tapi mereka tidur di dipan-dipan dari emas, alas-alas dari sutra yang halus. Engkau kekasih Allah, ya Rasulullah, tidur di tempat seperti ini. Kata Nabi, ya kenabian begitu. Hadhihin nubuwah ya Umar.
namanya kenabian begitu. Apakah engkau tidak ridho mereka diberikan dunia, kita diberikan akhirat? Mustahil yang membuat Nabi ini sempit hidupnya, urusan dunia mustahil. Apa yang membuat Nabi bersedih? Urusan dakwah. Kenapa masih banyak orang yang menolak dakwah ini? Kenapa masih banyak orang yang menyekutukan Allah? Kenapa orang tidak mau beriman kepadanya? Kenapa orang mendustakan akhirat? Kenapa? Begitu. Kita mesti naik kelas ini. Harus yang menyebabkan kita susah, sedih, tertekan itu harus hal-hal besar. Itulah stres yang positif. Stres yang membuat kita bergerak, mengeluarkan potensi terbaik untuk nasib terbaik kita di dunia dan di akhirat. Allah kan bilang begini. Cara kita memandang sesuatu ini. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang. Pasti kamu gak suka kan? Tapi bisa jadi kata Allah. Kamu tidak suka sesuatu, itu justru baik bagi kamu. Bisa jadi pula kamu suka sesuatu, itu buruk bagi kamu. Allah Maha tahu, Allah mengetahui, dan Anda tidak tahu. Kalian tidak mengetahui. Ini ayat terang sekali. Bagaimana rumusnya adalah bukan pada apa yang kita hadapi atau apa yang datang dalam hidup, tetapi bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menghadapinya. Banyak banget dalam kehidupan ini kita diajarkan oleh peristiwa-peristiwa yang ketika terjadi itu tidak mengenakkan, kita sebut itu sebagai musibah, kita sebut itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi di kemudian hari kita tahu, oh ternyata Allah inginkan ini. Iya kan? Cara pandang seperti ini teman-teman sekalian, hanya bisa dilakukan oleh orang mukmin yang selalu menjaga prasangka baik kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah menciptakan dirinya untuk menyayanginya. Allah, apa untungnya Allah memberikan kita keburukan-keburukan, apa untungnya? Allah tidak punya sifat-sifat buruk. Subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Jadi apapun bentuk interaksi Allah kepada makhluk, pasti ada kebaikan di dalamnya. Pasti itu. Walaupun di mata manusia itu buruk. Jika dalam bentuk teori adalah ayat yang saya sampaikan tadi, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 216. Maka dalam kejadian nyata Anda bisa melihat dalam kehidupan Anda. Tapi itu ada contoh dalam kehidupan nyata di masa lalu. Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa itu? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini mengajarkan kepada kita untuk jangan memaksa untuk paham semua ketetapan-ketetapan takdir pada saat dia terjadi. Seni berinteraksi dengan takdir itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ada sesuatu yang mengganjal Anda terkait dengan penelitian ilmiah. Anda mesti cepat-cepat cari tahu itu. Tapi ya, sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan takdir, Anda nggak perlu tergesa-gesa untuk tahu pada saat itu juga kenapa ini terjadi. Kita ini stres karena kita memaksa harus paham semua ketetapan Allah pada saat itu juga. Jangan. Ada banyak takdir di dunia ini yang Allah baru ungkapkan kebaikannya, hikmahnya 55 tahun setelah itu, 10 tahun setelah itu, 20 tahun setelah itu. Dulu kita bersedih tidak bisa masuk ke universitas pilihan kita, favorit. Tapi rupanya di situ justru kita dapatkan. Saya merasa banget ternyata ilmunya jauh lebih baik di sini. Dan ini yang ngajari saya bisa begini. Akhirnya saya diterima di perusahaan ini. Saya berbisnis ini. Saya kemudian bekerja. Karena saya kemarin nggak jadi ke situ. Berapa tahun kita paham? Setelah 5 tahun kerja. Setelah 4 tahun tamat dan 5 tahun kerja. 9 tahun setelah kejadian itu berlalu. Banyak sekali kejadian begitu. Kisah Nabi Yusuf persis sama seperti teori yang ada di ayat 216 surah Al-Baqarah.
Yusuf alaihissalam. Perhatikan, ini kejadian bisa banget terjadi dalam kehidupan kita. Saya ajak teman-teman ini ya, kita memanage ya, atau mengasah skill berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa sehingga selalu tenang dalam diri kita ini. Mari lihat kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berada di rumahnya dalam status sebagai anak yang disayang oleh bapaknya, Yakub. Yakub ini memberi perhatian lebih kepada Yusuf karena ibunya sudah tidak ada. Jadi dari ibu Yusuf ini lahir Nabi Yusuf dan Bunyamin. Sementara dari istrinya yang satu lagi lahirlah 11 ya saudara-saudaranya lain atau 10 saudara-saudaranya lain. 11 bersama Bunyamin, 12 dengan dirinya. Yusuf berada di rumah dalam status sebagai orang yang paling dicintai oleh ayahnya. Saya mau tanya, paling dicintai oleh orang tua itu baik apa buruk? Baik dong, ya kan? Tapi lihat, akibatnya saudara-saudara Yusuf menjadi iri, kemudian merencanakan pembunuhan kepada Yusuf. Baik. Sehingga mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Dibuang ke sumur oleh saudara sendiri. Itu baik apa buruk? Buruk. Tetapi akibatnya Yusuf ditemukan oleh para pedagang yang lewat jalur itu dan dibawa ke Mesir. Sehingga dia, singkat cerita, dapat tinggal di istana pembesar Mesir. Tinggal di rumah bagus. Ya, pembesar yang terhormat. Baik apa tidak? Baik. Tetapi akibatnya justru buruk. Yusuf kemudian difitnah melakukan perbuatan keji kepada istri pembesar itu. Hingga Yusuf dipenjara. Penjara baik apa buruk? Buruk. Semua orang berkata buruk. Tapi justru dari penjara itulah Yusuf kemudian diangkat menjadi pembesar Mesir dan akhirnya menjadi raja Mesir. Lihat kehidupan Nabi Yusuf. Dan lihat kehidupanmu. Sesuatu yang kamu anggap baik, rupanya itu yang membuatmu terperosok kepada kesusahan. Sesuatu yang buruk justru itu yang membuat kamu melejit menemukan posisi terbaik dalam dirimu. Atau berjumpa takdir yang lebih baik karena itu. Hidup ini kan begini. Baik mengakibatkan buruk, buruk mengakibatkan baik, baik mengakibatkan buruk. Banyak yang begitu. Allah ingin katakan, ini bukan tentang apa yang kamu dapatkan. Tapi bagaimana kamu merespon apa yang kamu dapatkan. Kita mesti tahu hakikat kehidupan dunia itu semuanya adalah ujian. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalannya untuk. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pernak-pernik kehidupan itu adalah ujian. Dalilnya surat Al-Mulk ini, awal surat Al-Mulk ini. Kapan dia menjadi nikmat? Ketika dia digunakan untuk taat kepada Allah, maka itu nikmat. Jadi kita dapat uang, dapat materi, itu adalah ujian dari Allah. Ketika kita menggunakan materi itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, baru dia menjadi nikmat. Kita diberikan mata, ujian. Ketika kita dapat menggunakan mata ini untuk sesuatu yang baik, maka itu adalah nikmat. Kekuasaan, ujian. Rumah, ujian. Tetangga, ujian. Mobil, ujian. Sahabat karib, ujian. Orang tua, ujian. Anak, ujian. Perdagangan yang kita cintai, ujian. Ketika kita dapat mengkonvert itu menjadi kebaikan akhirat, maka dia menjadi nikmat yang sebenarnya. Jadi, rumusnya bukan pada apa yang kita dapatkan, apa yang datang dalam hidup kita, tapi bagaimana
seni kita menghadapi itu semua. Dengarkan hadis Muslim ini untuk menambah ketenangan. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Betapa menakjubkannya kehidupan perkara orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Semua persoalannya pasti baik. Dan itu nggak mungkin ada kecuali pada diri orang mukmin. Nabi bilang begitu. Apabila kebaikan, kemudahan menimpanya, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Apabila dia mendapatkan kesempitan, dia bersabar dan sabar juga baik bagi dia. Ternyata bukan tentang kesenangan dan kesusahan, bukan tentang kelapangan dan kesedihan, tapi tentang kesyukuran dan kesabaran. Respon kita. Kita kan selama ini tidak puas dengan apa yang kita dapatkan, tidak puas dengan hasil, maka kita langsung buru-buru menyalahkan peristiwa. Kenapa aku bokek belum akhir bulan? Wah, karena bapakku ngirim uangnya kurang. Padahal yang salah adalah bagaimana kita merespon kiriman. Kalau udah tahu kirimannya segitu, Anda atur. Bagaimana ya mahasiswa ini di tempat kosan, untuk bayar kosan sekian, untuk laundry sekian, misalnya nggak cuci sendiri, kemudian untuk makan sekian, untuk apa sekian. Lalu bagaimana kita membagi itu biar cukup. Kenapa selalu berkeluh kesah, merasa gaji nggak cukup? Padahal banyak sekali orang dengan gaji yang sama, keadaan yang sama, beban tanggungan dalam keluarga sama, tapi mereka cukup. Kita menyalahkan gaji. Padahal yang salah adalah respon kita terhadap gaji. Jadi rumusnya terang sekali. Al-ahdath, peristiwa, kemudian respon kita. Orang mukmin cuma dua pilihannya. Responnya itu cuma dua. Kalau enggak sabar, syukur. Jadi apapun peristiwa, dia enggak takut. Sebab dia tinggal pasang aja. Peristiwa yang menyenangkan, dia syukur. Peristiwa yang susah, dia sabar. Maka hasilnya selalu baik. Maka hasilnya selalu baik. Contoh saat kita kena macet. Kesempatan banget tuh ngobrol dengan orang di sebelah. Bicara dengan istri, ya, bercanda dengan anak-anak, ya, main tebak-tebakan atau apa saja, membangun bonding dengan mereka. Bukan makin pengen maju cepat-cepat, nerobos jalan, klakson-klakson orang di depannya. Itu menambah membuat kita tertekan. Semakin kita menginginkan sesuatu yang sudah pasti sulit sekali atau nggak mungkin kita dapatkan, semakin stres kita. Kenapa Ramadan itu adalah bulan yang paling tepat untuk healing? Kenapa? Sebab pesan utama Ramadan itu self-control. Takwa itu kan menahan. Al-wiqayah hiya taqwa. Kemampuan mengerem, menahan, itulah takwa. Jadi ketika kita melatih diri kita, self-control, bekerja dengan baik, kita sangat bahagia. Orang tiba-tiba ada tawaran satu diskon menarik, tapi dia nggak punya uang. Dia nggak bisa menahan keinginannya. Dia ngutang ke sini. Karena ngutang kemudian dia berbohong. Kemudian dia begini. Kemudian terjebak kepada yang haram. Kemudian kepada subhanallah. Kenapa? Musibahnya dari mana? Tidak mampu melakukan self-control. Enggak. Ini ya teman-teman. Mengerikan banget. Sebab 40% orang dewasa ini sakit fisik itu disebabkan oleh psikis. Ya. Fitotoksik namanya. Bagaimana penyakit fisik itu disebabkan sebenarnya mula-mulanya adalah psikis. Ustadz sebagai orang beriman gimana sih kita mengatasi itu? Kita tidak tahu apa yang bikin kita stres. Kita tahu nggak siapa kita ini? Kita tahu nggak siapa yang mengurus kita ini? Ini menarik. Saya dalam bahasa yang rumus yang paling sederhana tentang bagaimana manajemen stres di dalam Islam, saya biasanya sampaikan 3 hal. Kenal hakikat Allah,
kenal hakikat dunia, dan kenal hakikat ujian. Orang kalau tahu hakikat Allah ini, nggak mungkin dia stres. Allah itu nggak mungkin menginginkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita, tuh nggak mungkin. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita itu sudah Allah hitung dengan benar. Dan Allah tulis jauh hari sebelum kita diciptakan. Ma asaba min musibatin dalam Al-Hadid ayat 20-an ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Enggak ada yang menimpamu di bumi atau dalam kehidupan pribadimu kecuali sudah dicatat oleh Allah. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Inna fi dzalika 'ala Allah yasir. Mudah sekali bagi Allah. Jadi apa yang bikin kita ini stres? Berkaitan dengan masa lalu, orang stres karena apa? Karena ada peristiwa traumatik. Atau ada dosa yang dia lakukan. Ada solusinya. Ridha dengan apa yang telah berlaku. Serta taubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ada. Apa yang membuat orang stres? Yang berkaitan dengan masa kini. Apa? Punya keinginan seperti keinginan orang lain. Orang lain punya ini, kita punya ini. Membanding-bandingkan. Adakah solusinya dalam agama? Ada. Konsep syukur dan qanaah. Bagaimana syukur menjadi obat bagi stres? Berkaitan dengan masa sekarang. Semua penyebab kesyukuran itu adalah hilangnya cara pandang kita terhadap sesuatu yang sedang kita jalani pada hari ini sebagai nikmat dari Allah. Itu. Siapa yang beri kita sehat? Siapa yang beri kita waktu? Siapa yang beri kita oksigen? Siapa? Allah. Kita kan selama ini hanya fokus kepada pemberiannya. Maka ketika ada sesuatu yang kita inginkan tidak ada, kita anggap nggak ada pemberiannya. Bukan. Kunci dalam bersyukur itu memandang siapa yang memberi. Itu yang pertama. Baru melihat apa yang diberi. Maksudnya apa Ustadz? Saya beri contoh. Saya punya pulpen sudah lama banget, tapi sayang saya bawa terus kemana-mana. Tiba-tiba teman saya bilang, pulpen lu udah jelek banget sih, ini udah ketinggalan model lagi. Nih saya berikan kamu pulpen. Jangan sembarangan. Ini pulpen saya dikasih menteri nih. Ya, waktu ketemu dulu sama Pak A, saya dikasih ini. Kenapa pulpen ini begitu berarti? Padahal dia pulpen biasa, karena yang beri adalah menteri. Jadi ketika kita memiliki mata dan menggunakan itu, dengan kesadaran, ingatan bahwa yang memberi ini adalah Allah pemilik langit dan bumi, tentu berbeda nilai syukur, bobot syukur kita dengan kita tidak kenal Allah. Jadi kenal siapa Allah. Apa yang Allah berikan itu pasti baik. Sebab Allah adalah zat yang maha baik. Mustahil Allah ingin mencelakakan kita, mustahil. Kita dapat jam tangan dari orang terpandang, terkenal saja, bangganya minta ampun. Tapi mendapatkan banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, ada nggak perasaan itu dalam diri kita? Kan begitu. Kita menggerus rasa syukur di dalam diri kita. Kita selalu memandang kecil pemberian-pemberian itu karena kita tidak kenal siapa Allah. Kita tidak tahu bagaimana dia telah mengurus kehidupan kita sampai kita bisa seperti hari ini. Jangan sampai kita ini berada dalam jebakan Qarun. Menganggap apa yang kita dapat ini karena kehebatan saya. Merasa nggak butuh sama Allah. Oh, stres kita. Ketika kita mencapai sesuatu prestasi mungkin kita akan lupa. Kita akan senang. Kita akan jumawa. Tapi ketika kita gagal, apa yang kita lakukan? Bunuh diri orang-orang itu. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah. Tapi sebaliknya kita tahu. Ada banyak hal yang diinginkan oleh orang, oleh Allah dialihkan. Atau ditunda. Atau diganti. Atau ditahan. Untuk apa? Untuk menyayangi kita. Kita ingin memahami kesyukuran itu seluas itu. Gitu. Ya, kita ingin memahami sikap qanaah itu bukan sesuatu yang berarti tanpa ambisi, tanpa ya keinginan untuk menjadi yang terbaik. Bukan. Qanaah itu berkenaan dengan hari ini. Present. Kita memandang kehidupan kita sekarang. Tapi untuk mencapai
kesuksesan di masa depan, itu ada lain lagi. Masa depan harus ada tujuannya. Atau terlalu banyak keinginan, itu bikin orang stres. Tapi kalau satu saja keinginan, apa? Allah ridho sama kita. Maka nggak mungkin kita ini jadi tertekan. Orang misalnya berdakwah, ya, apa yang dia inginkan? Dia inginkan nanti harus punya pengikut sekian, followernya sekian, jamaahnya sekian. Stres dia. Tapi kalau dia tahu tujuan dia berdakwah adalah, yang penting saya kasih nasihat. Sebisa mungkin orang dapat mengenal Allah lebih baik, punya harapan lebih baik, menjaga husnuzonnya kepada Allah. Walaupun satu orang saja yang dapat hidayah, hatinya menjadi bersih, tidak berprasangka buruk kepada Allah karena mendengarmu, itu luar biasa banget. Itu berat sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu orang dapat hidayah melalui engkau, la ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang dapat hidayah. Dulunya dia sholat bolong-bolong. Karena dengar kamu nasihat, menyentuh banget. Maka dia akhirnya memperhatikan sholat. Mendirikannya dengan baik. Tidak pernah meninggalkannya. Nanti di akhirat, dia dihisap. Yang pertama dihisap, sholat. Beres sholatnya, dihitung beres semuanya. Mustahil dia tidak ingat. Siapa yang membuat urusan sholatnya ini beres. Indah banget. Jadi, kita kenal itu. Kenal Allah. Sehingga memuarakan segala harapan dan ketakutan. Syukur dan sabar kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua teman-teman sekalian adalah mengenal hakikat dunia. Hubbud dunya ra'isu kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal, induk segala kesalahan. Orang ini sampai ilmunya mencuri itu haram. Tapi karena cinta dunia, ingin bergaya orang lain begini-begini, dia nggak tahu hakikat dunia. Dia melakukan apa saja. Korupsi, kolusi. Dia lakukan semua itu. Menipu, menzalimi orang, praktek-praktek ribawi. Nggak penting, yang penting saya bisa beli rumah bagus, saya beli kendaraan bagus, keluarga saya dilihat berhasil, saya sekolahkan anak saya di tempat-tempat sekolah yang mahal, ya. Ujungnya apa nanti? Ujungnya stres. Karena dia melakukan kezaliman, nggak mungkin Allah diam di situ, pasti. Tapi kalau kita tahu hakikat dunia, apa sih hakikat dunia ini? Sebentar banget kita di dunia ini, nggak ada artinya kita hidup di dunia ini. Anda kalau tamat, kalau udah selesai cara pandangmu tentang dunia, kamu adalah orang yang paling bahagia. Manusia ini selalu, perhatikan, ini menarik banget. Manusia ini selalu berada dalam 3 fase dalam hubungannya dengan dunia. Ada fase di mana dia merasa dunia is everything. Dunia itu segala sesuatu. Siang malam yang dia pikirkan dunia. Ambisinya ambisi dunia. Standar dia sukses apa tidak. Apa yang dia raih atau apa yang dia gagal dalam urusan keduniaan. Dia merasa pokoknya segala sesuatu itu adalah dunia. Tapi seiring waktu berjalan, datang kesadaran dalam dirinya. Dia jadi tahu. Ketika dia sudah memperoleh itu, dia jadi tahu bahwa dunia bukan segalanya. Dunia is something. Dunia ini hanya beberapa hal. Memang kita butuh dunia untuk mewujudkan beberapa hal yang juga penting untuk kehidupan kita. Tapi teman-teman sekalian, demi Allah, pasti bakal datang dalam kehidupan setiap manusia, dia berada dalam kesadaran dunia is nothing. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Cuma kebanyakan manusia sampai pada kesadaran ketiga ini pada saat ajal di depan matanya. Malaikat maut sudah datang kepadanya. Dia tahu berhektar-hektar dia punya tanah, punya perkebunan, punya tambang. Dia pada akhirnya akan kembali di tanah kuburan yang sempit. 2 kali 1 meter misalnya. 2 kali 80 cm. Coba.
Pasti. Ini hanya tentang waktu. Namun kita pasti akan sampai kepada kesadaran dunia itu nggak ada apa-apanya. Kalau sekiranya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada kesadaran ketiga, kita masih sehat begini, kita adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kita bekerja giat itu bukan karena ingin dunia, bukan. Tapi ingin mengambil cinta Allah. Innallaha yuhibbu idza amila 'abdun 'amalan an yutqina. Allah itu cinta seseorang apabila beramal, dia beramal dengan sungguh-sungguh. Niatkan kita bekerja itu dengan sungguh-sungguh karena ini amanah. Kita ini diturunkan di bumi ini menjadi khalifah. Mengurus alam. Bekerja secara profesional. Allah suka di situ. Tapi urusan rezekimu itu sudah dicatat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu pikirkan itu terus, kamu stres. Kefakiran selalu terbayang-bayang di depan mata. Penghasilan miliaran pun selalu ditakut-takuti oleh setan dengan kefakiran. Oh, kamu harus begini, jangan sampai begini. Ini uang nggak bisa dikeluarin begini. Orang minta untuk ini, orang, oh, jangan nanti begini, anakmu begini, masa depanmu nanti begini. Ketakutan akan kemiskinan. Kenapa? Belum tamat kita. Berada pada fase ketiga tentang cara pandang kita tentang dunia. Makanya, kita kalau tahu hakikat dunia itu, kita ngetawain orang-orang yang bermusuhan, ya, mengkhianati persahabatan, konflik dengan saudara sendiri. Karena urusan dunia, coba bayangkan. Berapa sih ukuran kehidupan dunia ini dibanding akhirat? Satu hari di akhirat aja seperti 1000 tahun di dunia, itu baru satu hari di akhirat. Kita di akhirat nanti selamanya. Satu harinya aja seperti 1000 tahun. Artinya, ya, 1/4 harinya itu 250 tahun. Ya, 24 jam itu sama dengan 250 tahun. Jadi kira-kira 90 menit lah, 1 jam setengah lah. 60 sampai 65 tahun umur manusia rata-rata. Coba bayangkan orang sanggup sikut-sikutan, fitnah-fitnah, ya, melihara buzzer dan seterusnya untuk bertahan. Merebut yang 90 menit itu. Coba bayangkan. Atau Nabi berkata tentang dunia. Ini kenapa kita penting? Kenal hakikat dunia ini anti stres kita. Nabi bilang begini, laukanatid dunia. Perhatikan teman-teman. Ini semoga mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Laukanatid dunia ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbatama. Kalau dunia ini ada maknanya, ada nilainya di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk saja, Allah nggak mungkin kasih minum orang kafir dari dunia ini walaupun satu teguk. Dunia semua, di situ ada emas, ada nikel, ada tambang, batu bara, ada segala macam itu. Air, ya, hewan, ikan, ternak, kekayaan perkebunan, dunia semuanya itu. Kalau nilainya di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk saja, berarti dia lebih hina lagi. Nggak ada artinya sebelah sayap nyamuk. Kalau Nabi bilang nyamuk secara utuh aja, dunia ini seperti seekor nyamuk saja, kita harusnya udah paham dunia ini nggak ada nilainya. Dunia is nothing. Tapi Rasulullah nggak bilang dunia seperti seekor nyamuk. Padahal seekor nyamuk saja nggak ada nilainya bagi kita. Iya kan? Ada nggak sih orang menganggap nyamuk itu penting untuk kita? Nggak ada. Anda kalau sudah bunuh nyamuk, ada nggak perasaan bersalah, menyesal gitu, udah jadi pembunuh? Nggak ada kan? Karena nggak ada artinya. Tapi hadis Nabi bukan berkata dunia ini sebanding dengan seekor nyamuk, bukan. Sebelah sayap nyamuk. Bahkan kalau saya ngelihat ini lebih rinci lagi. Nabi bahkan tidak memilih seperti kaki nyamuk misalnya. Kenapa? Kaki nyamuk itu canggih. Ada 6 mata pisau di kaki nyamuk. 4 mata pisau untuk menggali, 2 mata pisau untuk operasi, menghisap darah. Di 2 mata pisau untuk menggali itu, untuk menghisap itu, terdapat zat anestesi. Sehingga kita terbius, nggak ngerasa ketika dia operasi.
Ketika udah habis biusnya kita baru ngerasa gatal. Kita tepokin dia udah di atas. Canggih. Kepala nyamuk canggih. Ada seratusan radar. Sehingga dia nggak nabrak di ruangan segelap apapun. Anda nggak bisa tipu nyamuk tidur gelap banget biar nyamuk nggak kelihatan. Tetap. Nabi mengumpamakan seperti sebelah sayap nyamuk. Jadi lucu nggak sih ngelihat orang sanggup jontos-jontosan, sanggup apa untuk sebelah sayap nyamuk. Hakikat dunia. Kenal Allah, kenal hakikat dunia. Ya, kenal Allah tadi membuat kita syukur. Kenal dunia ini membuat kita qanaah, ikhlas, ridho. Yang ketiga adalah kenal hakikat ujian. Sabar itu karena kita tahu hakikat ujian. Ustadz, mana sih rumus paling gampang lah tentang ujian ini, teman-teman sekalian. Hakikat dunia ini saya sampaikan narasi paling sederhana untuk mudah kita ingat. Apapun yang Allah berikan, perhatikan. Apapun yang Allah berikan kepada orang mukmin, tetapi Allah juga berikan kepada orang kafir, berarti itu nggak ada nilainya. Anda mau lihat dunia ini tidak ada nilainya nggak? Lihat itu. Allah kalau memberikan sesuatu kepada orang taat, tapi Allah juga berikan sesuatu kepada orang ahli maksiat, berarti itu bukan tanda Allah sayang, berarti itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Allah kasih harta kepada Qarun, Allah kasih harta kepada Nabi Sulaiman. Berarti harta bukan tanda Allah sayang, bukan. Allah kasih kekuasaan kepada Nabi Daud, Allah kasih kekuasaan kepada Fir'aun dan Namrud. Berarti kekuasaan bukan tanda Allah sayang. Karena nggak ada nilainya itu berarti. Kalau ada nilainya mustahil Allah kasih musuh-musuhnya. Mustahil Allah kasih ke orang-orangnya, mustahil. Nah. Jadi mana yang bernilai? Yang bernilai kalau Allah berikan kepada orang mukmin saja. Sebab Allah mencintai orang mukmin. Mana yang paling bernilai? Keinginan, rasa untuk memahami Al-Quran lebih baik. Kemudian bisa bangun malam. Terniat untuk sholat subuh berjamaah. Itu cuma Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dengar majelis ilmu ini. Hanya Allah berikan kepada orang beriman. Jika Allah memberikanmu rasa itu, itulah tanda Allah mencintaimu. Jadi mulai hari ini nggak bisa lagi kita bilang, ya Allah aku udah rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud. Kenapa ya pendapatanku masih segini-segini aja? Ya Allah. Apa artinya uang? Apa artinya pendapatanmu itu? Dibandingkan dengan keinginan, keringanan hati untuk bangun di sepertiga malam akhir, membaca Al-Quran, pengen paham makna firman Allah lebih baik. Apa artinya itu semua? Ini hakikat dunia. Hakikat ujian sekarang. Singkat sekali ya. Saya sebentar lagi izin sebentar aja. 3 menit ada tamu mau izin pulang. Hakikat ujian. Segala sesuatu yang menimpamu walaupun di mata manusia buruk, kalau itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah nikmat. Sebaliknya, apapun yang menimpamu di mata manusia itu adalah nikmat. Tapi kalau itu membuatmu lupa dan semakin jauh sama Allah, maka itu adalah musibah. Jangan tertipu. Semua pemberian Allah ini adalah ujian. Ketika kita dapat mengkonvertnya, memonetize-nya, mengkapitalisasinya menjadi energi ketaatan kepada Allah, menjadi tabungan untuk hidup yang kekal di akhirat, maka itulah kebaikan. Apa yang bikin stres? Setelah kita mengenal hakikat Allah yang baik, hakikat dunia yang tidak ada nilainya, dan hakikat ujian yang menimpa kita. Apa? Mungkin ini ya sharing kita pada siang hari ini. Saya izin sebentar Pak Rusdi, sebentar saja ya. Ada tamu yang pamit sebentar saja. Baik, Ustaz. Habis ini kita lanjut tanya jawab ya, Ustaz ya. Baik, insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, Masya Allah, sudah
ini disampaikan oleh Ustadz banyak hal yang nanti dipersiapkan untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya Ustadz, nanti sampai jam 2:30 Ustadz bisa bersama kita mudah-mudahan. Jadi dipersiapkan saja untuk pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman. Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan, yang mudah-mudahan membuka cakrawala kita tentang hakikat-hakikat. Sebenarnya banyak sekali nih hakikat nikmat, hakikat ujian, hakikat hidup, hakikat mengenal dunia, mengenal Allah. Mungkin sambil menunggu Ustadz, boleh disampaikan di chat pertanyaannya supaya kita nanti bisa langsung sampaikan juga di Ustadz. Udah ada satu ya. Boleh silakan teman-teman. Di sini sudah bergabung ada 38 ya teman-teman dari MTMI yang juga dari Mosfit, juga ada teman-teman yang daftar lewat Mosfit. Ya mudah-mudahan nanti bulan depan kita akan adakan lagi kajian MTMI Materi Istiqomah di bulan Maret itu bersama Ustadz Fatih Karim ya kalau nggak salah. Benar ya, Bu Vivi, di sini ada Bu Vivi, Bu. Baik. Ya, Mas Rafiq, insya Allah. Assalamualaikum, Masya Allah. Baik, insya Allah Ustadz sudah bergabung lagi. Ini lanjut tanya jawab Ustadz atau? Ya, tanya jawab insya Allah. Baik. Oh ya, karena masih ada materi yang mau disampaikan. Nanti sendawa terlalu banyak. Yang penting masuk ya, yang penting insya Allah jadi renungan kita bersama, pelajaran buat saya sendiri yang paling utama ini. Kita harus sering-sering saling mengingatkan urusan ini nih. Ya. Baik Ustadz. Sini udah ada satu pertanyaan dulu dari Mas Anang. Oke. Bagaimana caranya meninggalkan ya karya yang baik atau legacy bagi diri ini nantinya? Karena sering terjebak dalam kesibukan duniawi aja gitu. Baik. Di sini ada pertanyaan. Iya. Saya ingin sampaikan dulu begini. Mana yang disebut duniawi? Mana yang disebut ukhrawi? Harus benar dulu kita. Nanti kita salah lagi mendefinisikan mana yang disebut urusan duniawi, mana yang disebut urusan akhirat. Kebanyakan orang-orang beranggapan bahwa urusan itu dibagi menjadi duniawi dan ukhrawi tergantung dari jenis pekerjaan. Maka orang melihat menjadi karyawan, buka kantor jasa profesional, berinvestasi, berdagang, meniti karir, itu urusan dunia. Dan mereka melihat sholat, pergi haji, berdakwah, hijrah, menghafal Quran, itu urusan akhirat. Keliru. Dia bukan dilihat dari jenis pekerjaan, tapi dilihat dari orientasi, dampak, implikasi dari apa yang dilakukan. Jadi, batas dunia dan akhirat itu apa? Kematian. Apapun yang kita lakukan, yang manfaatnya cuma kita rasakan sampai kita mati, sebelum mati, maka itu urusan duniawi. Walaupun di mata manusia itu ukhrawi. Sebaliknya, apapun yang kita lakukan, yang manfaatnya dapat kita rasakan sampai setelah kita mati, maka itu urusan ukhrawi. Anda berbisnis, untuk apa berbisnis? Saya biar punya uang Ustadz, saya ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberi nafkah yang halal untuk keluarga saya. Saya menyelamatkan mereka dari kehinaan meminta-minta. Sebagiannya lagi untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Karena infak yang paling baik adalah infak kepada istri dan anak. Anda setiap hari pergi ke toko Anda, pergi berbisnis, memantau investasi Anda sedang melakukan kegiatan akhirat. Walaupun di mata manusia Anda melakukan perbuatan duniawi.
Sebaliknya, orang berdakwah, orang menghafal Quran menjadi hafiz, orang hijrah. Tujuannya apa? Pengakuan, popularitas, keuntungan materi. Itu semua dapat dia rasakan sebelum dia mati. Begitu dia mati, dia nggak dapat apa-apa itu. Dan itu orang paling celaka. Orang lain melihatnya melakukan perbuatan ukhrawi, tapi nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Karena sebenarnya dia melakukan perbuatan-perbuatan duniawi. Jadi saran saya, nggak ada yang perlu diubah dari seluruh aktivitasmu. Keahlianmu. Kembangkan itu semua. Tapi switch orientasi dan visinya. Akhirat semua. Orang-orang salaf dulu. Mereka pergi membuka toko itu niatnya apa? Niatnya untuk memudahkan kaum muslimin memenuhi kebutuhan mereka. Biar mereka nggak jauh-jauh cari. Makanya mereka ridho berapapun hasilnya. Karena tujuan mereka sudah tercapai. Orang menjadi lebih mudah datang. Mau cabai nggak jauh-jauh. Mau minyak nggak jauh-jauh. Nggak ditimbun sama orang. Nggak apa. Makanya dia berdagang. Rugi banget teman-teman sekalian. Anda harus keluar dari rumah. Mengambil waktu berharga dengan keluarga. Bertemu dengan macet. Setiap pagi menjalani rutinitas itu. Untuk sesuatu yang sifatnya keuntungannya cuma sampai sebelum kamu mati. Rugi banget kamu. Celaka kita. Niatkan ketika keluar rumah itu. Makanya ketika kita pamit kepada anak mau kerja itu jangan bilang, nak, papa kerja ya, cari duit. Jangan. Bilang ke anak kita, papa kerja ya, karena Allah perintahkan papa untuk kerja. Biar Allah kasih papa rezeki. Begitu. Saya kasih anak saya sakit obat, enggak, saya bilang, nak minum obat biar sehat enggak. Nak minum obat karena perintah Nabi berobat. Yang kasih kesembuhan Allah. Karena kita taat sama nabinya. Ini beda ini. Apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi nilai akhirat. Apapun keahlian kita bisa. Kita convert itu menjadi tabungan-tabungan kita di hari kiamat nanti. Baliknya jangan sampai. Habis umur kita ini tiap hari. Jalani rutinitas kita itu. Gak apa-apa. Blank semua nanti. Kosong, kita nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Inilah makna yang sangat dalam dari firman Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas hidup kita ini jadikan untuk Allah semua. Ya, sehingga hati kita ini tenang. Karena kita melakukan kebaikan semuanya. Baik. Mungkin itu. Mohon maaf. Baik. Allah. Baik, Ustaz. Jadi convert ya orientasi kita, visi kita untuk aktivitas-aktivitas hanya untuk ya Allah gitu, Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua ini Ustaz dari Assalamualaikum Ustaz, jika suami masih merasa kegagalan dalam hidup dikarenakan istri sehingga sampai sekarang jika sedang stres istri jadi tempat untuk marah-marah. Gimana tuh Ustaz? Apakah diperbolehkan itu Ustaz? Jadi marah-marah ke istri gara-gara lagi stres. Iya, karena merasa kegagalannya itu gara-gara istrinya gitu, nggak support atau gimana. Yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah kita menganggap situasi yang paling ideal di dunia ini adalah situasi yang sesuai bayangan kita. Sehingga apapun yang kita dapatkan di luar bayangan kita, itu bikin kita jadi stres, jadi depresi, jadi ngamuk-ngamuk, marah-marah. Jadi suami itu jangan ada perasaan begini. Ini teknis banget. Saya di luar beli buah. Kesukaan istri saya ini. Saya beli buah itu. Saya sudah punya bayangan nanti istri saya akan nyambut senang banget begini. Tiba-tiba entah mengapa dia sedang banyak pikiran atau apa pas pulang ke rumah. Ini nih apa beli buah ini gitu. Lalu istri bilang, oh iya dah taruh aja di situ. Saya marah-marah. Kamu nggak menghargai saya sudah begini. Itu sering banget kita.
Kita bercerita sesuatu harap istri nanti responnya begini. Ternyata enggak begitu. Padahal respon istri itu benar. Tetapi karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita marah-marah. Jadi jangan punya bayangan ideal ya tentang sesuatu kecuali asal sesuatu itu tidak bertentangan dengan agama. Dalam berhubungan juga begitu. Kebenaran itu tidak boleh didefinisikan oleh satu orang. Nggak boleh. Asal nggak sesuai dengan kita berarti salah. Asal nggak sesuai dengan keinginan kita berarti istri kita itu tidak menunaikan haknya dengan baik. Enggak. Ada banyak suami yang berselingkuh gara-gara itu. Istrinya tidak melayani dia seperti bayangan dia, harusnya istrinya melayani seperti itu. Begitu juga tanggapan verbal. Begitu juga dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua begini. Ketika kita berhubungan dengan orang, apalagi orang yang dekat dengan kita, maka fokus kita harus kepada hal-hal yang positif pada dirinya. Dalam bahasa Al-Quran itu, wala tansaul fadla bainakum. Dalam kondisi mau cerai saja, jangan kamu lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi antara kamu. Subhanallah, lihat Al-Quran. Ini dalam kondisi nggak ada rasa cinta lagi, konflik sudah memuncak, cerai. Kata Al-Quran, jangan lupa ya kebaikan antara kalian berdua. Di antara ciri akhlak baik seseorang itu adalah dia memiliki sifat al-wafa. Tidak lupa dengan budi-budi orang yang pernah memberikan kebaikan dalam dirinya. Ada sesuatu yang kamu tidak suka dari dia, tapi banyak hal yang kamu suka. Ada kejahatan yang mungkin dia lakukan karena keterbatasannya, atau karena ketidaktahuannya, atau karena lengah atau salah, namanya manusia. Jangan sampai melupakan kesyukuranmu akan banyak kebaikan yang telah dia lakukan. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ketika kita berzikir subhanallah, maha suci Allah, harusnya tertanam ke dalam hati kita itu bahwa selain Allah itu tidak ada yang maha suci. Semuanya ada kekurangan, semuanya ada kelemahan, semuanya ada kesalahan. Anda menikah dengan istri yang tidak subhan. Anda punya anak yang tidak subhan. Anda punya orang tua yang tidak subhan. Anda punya rekan kerja yang tidak subhan. Sebagaimana Anda juga tidak subhan. Maka pilihan utama dalam berinteraksi dengan ketidaksubhanan mereka itu adalah memaafkan dan berlapang dada. Rugi kita bertasbih terus subhanallah subhanallah tapi mengharapkan istri kita ini subhan. Istri kita ini maha suci. Sehingga ketika istri kita melakukan kesalahan, kita marah-marah, kita apa, kita uring-uringan. Enggak. Cuma Allah yang maha subhan. Yang maha bebas dari segala kekurangan dan kelemahan itu cuma Allah. Selainnya, berinteraksi dengan siapapun, tidak ada yang menjamin mereka tidak berbuat salah. Tidak memiliki kelemahan ketika dia berinteraksi dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi nggak boleh berarti Ustadz suami marah-marah ke istri gitu Ustadz ya. Pasti dong. Selanjutnya nih ada juga nih dari ibu-ibu kalau menghadapi anak balita kadang-kadang ekspektasinya tinggi. Ya ibunya gimana nih? Padahal kemampuan ibu juga belum maksimal. Ibunya pun muncul stres. Apa sudah jadi ibu yang baik? Ya itu gimana Ustaz? Ya, begini ya, kita boleh marah anak itu untuk mengarahkan. Biar dia tahu ini salah, ini benar. Tapi kalau dia melakukan kesalahan karena ilmunya belum nyampe, itu bukan dimarahin, tapi diberitahu. Ya, kita harus diberitahu. Jadi, selagi tidak ada aturan-aturan syariat dia langgar, gitu. Apalagi anak masih kecil. Itu musibah kalau orang tua berekspektasi anaknya itu sudah seberakal orang dewasa. Sehingga dia marah banget kalau anaknya numpahin air. Anaknya goresin mobilnya.
anaknya main lumpur. Itu kan akal-akal orang dewasa. Mereka akan sampai di situ. Tapi kita akan rindu nanti. Ya, usia-usia ini. Akan rindu kita dengan keletihan-keletihan dan kesibukan kita karena hal-hal ini. Nanti rumahmu bakal sepi pada akhirnya. Nggak ada lagi suara-suara itu. Gitu. Coba kita bayangkan. Kalau kita tidak memiliki anak, misalnya. Rumah kita sepi dengan tingkah laku mereka itu. Yang kadang mungkin menyebabkan piring pecah. Atau sendok, atau nasi berserakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini cara pandang kita ya. Melihat sesuatu lebih wise. Lebih bijaksana. Berinteraksi kepada setiap manusia. Harus memperhatikan siapa dia. Harus memperhatikan. Akalnya sampai di mana. Pengetahuannya sampai di mana. Kalau enggak tuh kita zalim. Ya. Jadi kita marah hanya untuk mengarahkan. Mengajarkan mereka tentang tanggung jawab. Memberitahu mereka bahwa ini salah, ini tidak tepat, ini tidak sopan. Itu penting. Ya. Jadi bukan berarti kita jangan bilang jangan kepada anak. Enggak, dalam Islam itu Allah mendidik kita dengan lakukan, jangan lakukan. Do, don't. Itu Islami itu. Sebab kita dapati dari barat enggak boleh ngomong jangan kepada anak. Oh enggak. Allah mengajari kita cara mendidik Allah mendidik kita itu dengan lakukan ini, jangan lakukan ini. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Selalu begitu dalam Al-Quran. Baik. Mungkin itu. Baik Ustaz, terima kasih. Masih ada waktu Ustaz ya? Insya Allah, lanjutkan. Iya. Ini ada lanjut pertanyaan lagi Ustaz nih. Kadang-kadang suka stres membayangkan bahwa suatu hari kita pasti menjumpai kematian, berpisah sama suami, orang tua, keluarga, dan sahabat. Baik. Karena stres, karena seperti tidak pernah siap untuk menghadapinya. Itu bagaimana Ustaz cara mengatasinya? Iya. Ibu atau bapak, pernah nggak sih membayangkan situasi yang lebih mengerikan kalau orang-orang ini nggak mati-mati? Coba. Sementara dia dimakan usia. Sementara dia terus lemah. Sementara kemampuan terbatas. Tapi nggak mati-mati. Kematian itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kehidupan berjalan. Bagaimana regenerasi diteruskan. Bagaimana kemakmuran bumi ini berkembang. Allah syariatkan manusia untuk menyelenggarakan kematian itu sesuai dengan kodrat manusia, bagaimana dia dimuliakan. Ya. Maka Anda bisa bayangkan kalau orang ini nggak mati-mati. Kalau sekiranya orang itu kaya, punya segalanya, dia bisa bosan dengan apa yang dia miliki itu. Sementara dia nggak bisa mati, padahal dia udah bosan. Apalagi kalau orang yang hidupnya menderita, berkekurangan, malang. Apa yang membuat kita terhibur kalau kita ditimpa kemalangan dan kesusahan? Hidup sementara, ntar juga mati. Kan begitu. Ada banyak loh orang dengan kehidupan seperti itu. Jadi kematian itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Ya, sebab dunia ini bukan tempat kita berkumpul. Tempat berkumpul kita adalah akhirat. Makanya kita harus berusaha sekuat tenaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai satu di surga, satu di neraka. Orang takut kadang pisah sama istrinya karena nggak mengikuti keinginannya, melakukan yang haram. Oke, kamu bisa kumpul di dunia. Anggaplah harmonis karena dia cinta, kamu mengikuti keinginan dia. Tapi di akhirat nanti kamu nggak bersatu sama dia. Kamu saling bermusuhan nanti. Nauzubillah min dzalik. Pandanglah kematian sebagai bentuk rahmat Allah. Percaya akan surga adalah bentuk rahmat Allah. Keinginan kita untuk mengejar surga adalah bentuk rahmat juga. Jadi ujian yang sebentar. Sunnah dalam kehidupan ini. Justru yang terbaik yang Allah berikan untuk manusia. Tempat kita memang bukan di sini. Tempat kita adalah nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan jelas. Ini masih ada dua lagi aja Ustaz ya. Lanjutkan. Ini yang selanjutnya, bagaimana pengendalian stres? Adakah tutorial langkah-langkah yang harus dilakukan secara teknisnya kali Ustaz? Terlepas dari proses ukhrawi yang pasti menjadi target akhir. Ya, kita memulai dari kesadaran. Ya, dari mindset. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir.
Itu aja. Anda semalang apapun dalam hidup, nggak mungkin selama itu, nggak mungkin. Ya, kalau kita lihat dari surat Asy-Syarah, langkah-langkahnya pertama adalah jangan mau stres karena hal-hal sepele. Kemudian kelapangan hidup itu ada di dada, di hati. Perbaiki keimanan, maka akan tahan banting kita terhadap ujian-ujian. Kita sepintar apapun manusia tanpa keimanan, banyak orang pintar bunuh diri. Ya. Karena apa? Karena nggak ada keimanan. Orang beriman itu sadar tidak ada sakit yang menimpanya, kesusahan, duri yang kena sama dia di jalan. Itu semua cara Allah menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Jadi ketika diuji ada rasa tenang di dalam dirinya. Kan ada hadis dari Nabi memberitahu kita. Jika amalan kita ini belum cukup, seorang sudah dicatat surga untuknya, tapi amalannya belum cukup. Biar dia sampai ke surga itu, Allah akan mengujinya lalu dia sabar, sehingga kesabaran itu yang membuat dia layak untuk masuk ke surganya. Orang beriman begitu. Makanya menakjubkan perkara orang beriman itu. Begitu. Ya, tapi kalau yang langkah-langkah berkenaan dengan ilmu psikologi saya nggak ngerti di urusan itu, nggak ada. Ya, antum bisa tanyakan nanti ke praktisinya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Selanjutnya nih yang terakhir ya, ada pertanyaan perbedaan antara ujian dan azab. Ya, itu aja Ustaz. Baik. Kalau terjadi ke kita itu ujian, tapi kalau tetangga yang julid itu azab. Kira-kira gitu nggak? Pak Rusdi dan Bu Noni yang tanya ya. Ada dua orang yang keluar rumah. Satunya dalam keadaan mengantuk, habis begadang, mabok-mabokan, baru bisa nyetir mobil, mobilnya juga remnya nggak pakem, dan dia selalu melanggar lalu lintas, tidak memperhatikan rambu-rambu. Dia keluar dari rumahnya, pergi berjalan. Di lain rumah, ada seseorang yang baru bangun tidur, fresh, habis mandi, dia bisa nyetir dengan baik, punya SIM, taat akan rambu-rambu lalu lintas. Mobilnya juga dalam kondisi prima, remnya bagus, keluar juga. Di perempatan, ketika lampu merah, ya dari sisi orang yang mabok tadi, karena dia melanggar lalu lintas, dia terobos aja. Padahal di sisi lain, ada orang yang taat karena sudah lampu hijau, maka dia pun kemudian maju. Ketika dia maju, dia tabrakan. Antara dua orang ini terjadi tabrakan. Mobilnya hancur, orangnya luka. Bagi orang yang mabok, tidak mentaati peraturan, remblong, nggak bisa nyetir dengan baik, dia kecelakaan itu karena apa? Karena azab. Karena perilaku dia mendapatkan itu. Tapi orang yang taat tadi, yang mobilnya juga bagus, remnya juga bagus, dia mengikuti rambu-rambu lintas, apa dosanya? Dia memperoleh kecelakaan itu. Itu adalah ujian bagi dia. Jadi bermuhasabalah ketika datang sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupmu, apakah ini hasil dari pekerjaanmu apa tidak? Kalau tidak berarti ini ujian. Jangan berkata setelah makan seblak, cabai rawitnya 10, kita sakit perut lalu bilang, aduh ini ujian dari Allah. Jangan. Itu akibat kamu makan seblak pedas. Itu beda azab dengan ujian. Wallahu a'lam bishawab.